여러분의 뜻에 따라 게임의 중 Halo guys, balik lagi dengan gue di channel favorit kalian, Boom Movie. Oke, kali ini kita akan bahas lagi kelanjutan dari film Squid Game yang pernah kita bahas alur cerita filmnya. Oh ya, buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya yang pernah Boom Movie bahas kemarin, boleh tuh ditonton dulu agar kalian tahu dengan jelas alur cerita dari film Squid Game ini. Linknya ada di deskripsi. Tetapi sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Lalu follow juga ya akun Instagram pribadi gue agar kita makin akrab guys. Oke lah, dan mari kita mulai filmnya. 살아서 다행입니다. 고맙다. Di saat permainan itu sudah selesai, para staf mengatakan kalau saat ini jumlah peserta yang masih hidup atau belum tereliminasi adalah 201 orang. Ketakutan dengan hal itu, para peserta yang lain meminta untuk dipulangkan saja. Namun percuma lur, para staf tidak setuju. 상금과 함께 무사히 이곳을 나가실 수 있습니다. 이게 기회입니까? 우리가 빚을 졌지? 끝장이라고! 왜 끝장이야! Lalu Sang Wo akhirnya meminta banding karena sesuai dengan pasal 3 yang isinya adalah mereka bisa menghentikan permainan itu jika mayoritas peserta banyak yang tidak setuju dengan permainan itu. Ya oke lah kalau memang itu mau lu, Kata para staf. Namun sebelum voting itu dilakukan, para staf menunjukkan bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini adalah 25,5 miliar won atau setara dengan 300 miliar rupiah. Dan uang itu semakin bertambah seiring dengan berjalannya permainan ini, karena satu orang dalam permainan itu setara dengan 100 juta won. Singkat waktu ketika mereka sedang melakukan voting, banyak dari mereka yang berubah pikiran. Lalu ketika hasil voting itu sama-sama berjumlah 100, dan kini tinggal Abah Sobri aja yang menentukan nasib mereka semua. Dan ternyata akhirnya si Abah Sobri memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut. Dan akhirnya permainan pun dihentikan. Lantas mereka semua pun dipulangkan ke habitatnya masing-masing. 경찰관님, 지금 사태 심각... 그 애들이 하는 무궁화꽃이 피었습니다. Sementara Ki-hun yang melaporkan kejadian permainan itu justru dianggap gila oleh polisi. Lalu polisi itu pun bilang, dah pergi aja lu sono. 당신 전화 제대로 한 거 맞아? meskipun mereka sudah bebas dari permainan itu, tetapi nyatanya kehidupan mereka jauh lebih berat. Seperti contohnya Ki-hun yang harus membayar biaya pengobatan ibunya di rumah sakit, dan Sang Wo yang harus membayar hutangnya senilai 6 miliar won agar rumah dan toko ibunya tidak disita oleh bank. Lalu Ali yang tidak sengaja menghancurkan tangan bosnya, dan Sae-byok yang membutuhkan uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Dan yang terakhir seorang preman yang bernama Doksu yang dikejar-kejar oleh para mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Dan berapa lama gue ngoceh ini, intinya mereka semua sangat membutuhkan uang demi kebutuhan hidupnya. Dan mereka semua berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. 제가 형 있는데 알만한 사람 여기저기 전화도 해보고. Di sisi lain, seorang detektif yang bernama John Ho mencoba mencari kakaknya yang telah hilang berhari-hari. Namun ketika dia sampai di kosannya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Namun
dia melihat sebuah kotak yang berisi kartu yang mirip dengan cheat darah putih GTA PS2 ya lur. 맞다. 성기훈. 아는 사람 맞아? Karena dia seorang detektif, keesokan harinya dia pun ke kantor polisi dan mencari informasi tentang Ki-hun yang sebelumnya pernah datang ke kantor polisi. 정기훈 씨? Namun singkat cerita, saat dia menemui Ki-hun, di sini dia malah berkata kalau dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Lalu singkat cerita, di saat mereka mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hingga akhirnya mobil itu datang dan menjemput mereka kembali. Namun tanpa disadari, di sini Sae-byok berhasil menahan napasnya sehingga dia pun tidak pingsan di saat terkena obat bius itu. Sementara itu, detektif yang bernama John Ho yang kepo mengikuti mobil itu. Hingga sampailah dia di sebuah pelabuhan. Di sana dia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal itu. Dan dia pun bergegas ikut masuk ke dalam kapal itu. Lalu singkat cerita, di saat para staf sedang melakukan pendaftaran ulang kepada setiap peserta, John Ho langsung menyerang staf itu lalu mengambil pakaiannya dan membuang staf itu ke laut. Singkat waktu, saat berada di sebuah pulau, para staf mengambil seluruh barang bawaan mereka. Namun tanpa para staf itu sadari kalau di sini ternyata Sae-byok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat di celananya. Ingat kan bro? Dari 201 orang yang dipulangkan sebelumnya, ternyata 187 orang memutuskan untuk ikut kembali. Lo, ternyata bukan cuman gua doang ya yang hidupnya susah. Kata Ki-hun sambil menyapa dengan hangat. Lantas para peserta di sana membentuk sebuah aliansi, termasuk aliansi Ki-hun, Sang-woo, Ali, dan juga si Abah Sobri. Di saat yang lain sudah pada tidur, Sae-byok dan Bu Tuti malah ingin ngompol. Lalu mereka berdua pun meminta staf untuk mengantarkannya ke toilet. Di sana Sae-byok mencoba untuk mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator. Lalu di dalam ventilator itu Sae-byok melihat para staf sedang memasak cairan gula di dalam dapur. Ini kelamaan. Kata salah satu staf sambil masuk ke dalam toilet itu. Namun untungnya Sae-byok udah berhasil kembali ke toilet itu. Dan singkat waktu mereka semua pun dibawa ke tempat lain untuk melanjutkan permainan kedua. Di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengar obrolan dari Sae-byok dengan Pok Tuti, dia pun menanyakan apa yang dilihat Sae-byok agar dia bisa menebak permainan selanjutnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di permainan selanjutnya. Para peserta disuruh untuk memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sang-woo yang mempunyai masa kecil yang bahagia, dia pun menyadari kalau permainan yang akan mereka mainkan kali ini adalah permainan gulali. Tetapi dia malah pelit informasi kepada aliansinya. Dan dia justru menyuruh para aliansinya untuk berpencar. Di sini Sang-woo memilih segitiga, Ki-hun memilih payung, Ali memilih lingkaran, sedangkan si Abah Sobri memilih bintang. Ketika para peserta telah memilih simbol mereka masing-masing, mereka semua disuruh untuk mengambil sebuah benda yang ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk sama seperti simbol-simbol yang telah mereka pilih. Kemudian para peserta disuruh untuk memotong gulali itu sesuai dengan simbol yang ada sebelum batas waktu itu habis. Dan jangan sampai simbolnya rusak, karena kalau rusak mereka akan dieliminasi. Dan singkat cerita, Joko yang noob dalam bidang mengukir, tanpa sengaja dia pun merusak simbol itu. Dan dia pun langsung ditembak mati di tempat.
Namun para pemain yang memilih simbol segitiga jauh lebih diuntungkan karena simbol itu sangat mudah untuk dipotong dibandingkan dengan simbol yang lain. Di sini Sangwoo dan Saebyok serta para peserta yang lain pun berhasil lolos dari permainan itu. Tak lama Ali juga berhasil lolos dari permainan itu. Sementara Abah Sobri dan Ki-hun tanpa kesulitan karena simbol mereka sulit untuk dipotong. Saat waktu hampir habis, di sini Ki-hun punya cara konyol. Dia malah menjilati gulali itu agar mudah dipotong. Lantas para peserta yang lain pun ikutan konyol dan menjilati gulali mereka masing-masing. Meskipun cara itu terlihat konyol dan bodoh, tetapi mereka berhasil memotong gulali itu. Dan lolos dari permainan itu. Kemudian para staf yang ingin menembak mati peserta yang gagal mendapatkan perlawanan dari para peserta itu. 진짜 죽여버릴 거야. 누구를 왜? 좋은 거 먹고 누구는 왜? Tetapi dengan konyolnya salah satu staf membuka topengnya. Kemudian tiba-tiba frontman pun datang. Lalu dia pun menembak staf itu. Karena sesuai dengan peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya maka dia harus mati. Kemudian John Ho yang menyamar sebagai staf, dia pun mengambil topeng yang berbentuk persegi dari staf yang ditembak mati. Dikarenakan topeng persegi ini bisa mengatur para staf yang menggunakan topeng segitiga dan topeng lingkaran. Lalu film pun akan bersambung. Oke lah, sekian dulu dari episode ini. Tetapi Boom Movie akan update kelanjutan dari serial film Squid Game ini. Jadi silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kelanjutan dari film ini. Dan ingat, kencing aja harus bayar, tetapi hanya subscribe yang gratis. Jadi gak ada ruginya bro. Oke lah, Boom Movie di sini. See you in the next film.